Ini adalah episode beli Bitcoin di pucuk, episode yang ke-46. Jadi nggak berasa, kita total udah 46 minggu nabung Bitcoin secara konsisten dan gue dokumentasikan dari perjalanan awalnya sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nonton dari episode pertamanya, bisa cek di sini. Ya udah gue masukin ke playlist. Total udah 46 minggu, ya berarti kurang lebih udah hampir 1 tahun. Dan ketika gue start nabung Bitcoin ini, itu bukan di harganya ketika di 20.000, di 30.000 nggak. Gue waktu itu mulai nabung Bitcoin itu ketika mulai banyak muncul pertanyaan, bang masih boleh beli nggak? Gitu. Jadi harganya udah mulai di atas, udah mulai di pucuk. Makanya gue namain series nabung ini yaitu beli Bitcoin di pucuk. Yang artinya ketika Bitcoin all time high, Bitcoin harganya lagi di atas, gue tetap beli. Jadi awal mulanya perjalanannya kenapa bisa namanya beli Bitcoin di pucuk, karena itu. Nah sekarang kita masuk ke minggu ke-46 dan seperti biasa, gue akan beli lagi 10 juta setiap minggu karena kita nabungnya 10 juta. Dan nanti gue akan update seluruh portonya, baik yang ada di cold wallet, yang udah gue rekap di CoinMarketCap, dan juga yang masih ada di exchange crypto. Karena gue selalu gini, ketika gue nabung di exchange sudah ada 0,3, 0,4 Bitcoin, gue punya habit ya, atau behavior gue itu gue pindahin ke cold wallet biar aman. That's why gue lakuin hal yang sama di series nabung rutin ini. Jadi ketika Bitcoinnya udah ada 0,3, 0,4, gue mulai pindahin ke cold wallet. Apakah gue jual? Belum ada. Jadi belum ada yang gue jual sama sekali, baik portfolio gue pribadi ataupun portfolio nabung rutin ini. Belum gue jual sama sekali. Jadi nantinya apakah gue akan jual? Kalau sekarang sih gue bilangnya ya, gue akan hold mungkin sampai 2029, 2030, or 2032. Tapi nanti kalau dalam perjalanan tiba-tiba, kan nggak tahu ya, misalkan 4 tahun kemudian ada aset kelas yang menarik, gue jual, nanti gue akan update di sini. Tapi so far sampai sekarang belum ada yang gue take profit sama sekali. Dan masih cicil nabung rutin terus. Nah, sekarang gue ingin bahas Bitcoinnya sedikit. Gue nggak tampil banyak chart, tapi banyak dari kalian yang pertanyaannya kayak gini, bang masih boleh beli nggak? Kalian bisa tonton 2 episode yang sebelum ini, yang gue jelasin tentang margin of safety. Boleh beli, tapi secara agresif kita itu tentu berbeda ketika harga Bitcoin lagi di 25 atau 20 atau 18 sama di harga 100 ribu tentu beda. Pelajarin margin of safety. Habis itu yang kedua, pertanyaan yang sering muncul, Bitcoin bisa ke berapa bang? Bitcoin di bull cycle kali ini nanti rally lagi bisa sampai berapa? Jujur kalau untuk prediksi exact numbernya itu susah, karena kan gue bisa aja asal sebut, oh 130, 140, 150, 180, 200 gitu kan. Kejadian atau enggak kan nggak tahu gitu. Tapi untuk jangka waktu yang lebih dekat ini sebenarnya lebih kelihatan. Karena misalkan gue waktu itu udah update ya di IG Subs ya. Kalau kalian mau join itu bisa ke Instagram gue. Besok kalian tinggal subscribe aja. Itu harganya cuma 1.000 per hari ya, cuma 30.000 sebulan. Nah di sana gue selalu jelasin ya. Ketika Bitcoin di minggu kemarin itu turun sampai di 100 ya, 100, 300 ya. Pokoknya udah mau jebol 100 ya, tapi nggak jebol. Dan dia recover. Closing weekly itu sangat bagus. Benar-benar bagus sekali. Dan kita lihat kemarin ketika ada berita perang, berita serangan, even pas jam 1-2 subuh itu Bitcoinnya turun cukup dalam ke 103. Secara price action ya, secara time frame 4H dan daily, itu adalah price action yang wajar sekali untuk koreksi dan retest area support trendline nih. Dan kalau misalkan kita lihat ini kan per video ini dibuat tuh hari Sabtu, dan kita masih ada hari Minggu dan hari Senin kurang lebih sekitar 40 jam lagi menjelang closing weekly yang minggu ini. Dan kalau misalkan Bitcoin bisa at least di atas 105-106 aja, maka gue bisa melihat minggu depan itu ada potensi untuk Bitcoin reach ke level yang kemarin lagi 110-111. Dan kita lihat juga kalau soal candle monthly-nya, kalau kalian belajar ya swing ketika satu swing itu kan misalkan dari sini dari low high ya, habis itu ketika dia buat higher high ada higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, itu kan bullish trend. Kalau kalian buka di time frame monthly ya di Bitcoin ya, higher high-nya itu even belum selesai. Karena kita lihat higher high-nya itu belum selesai, belum ada rejection. Jadi ini kita bisa lihat kalau misalkan closing monthly ini ada all time high baru, misalkan 113, 114, maka kita bisa lihat mungkin 20 sampai 40 hari atau ya kurang lebih 1 bulan ke depan Bitcoin itu bisa masuk ke area 118 sampai 120 ribu. Nah, kalau kalian tanya nanti sampai apakah lanjut terus sampai bulan 9 September sampai Oktober sampai November, gue agak susah jawabnya karena banyak faktor yang kayak tadi lah, contohnya misalkan ada katalis negatif dari perang apa segala macam, habis itu misalkan dari tarif Trump, habis itu cut rate-nya nih jadi nggak nih ya, nanti secara inflasi gimana nih kalau misalkan udah cut rate ya, DXY-nya turun makin jauh, masuk ke era cheap money, easy money lagi, otomatis ya Bitcoin-nya akan rally dan 140-150 ya itu lebih easy lah gitu kalau untuk ke area sana, tapi dengan katalis positif ini. Tapi kalau misalnya dibalik banyak katalis negatif, bisa nggak dia balik ke 92-90? Jawabannya bisa juga. Nah cuma kalau view gue ya, tapi ini ya mungkin bisa subjektif ya, jangan telan mentah-mentah, jangan wah ini si Dennis bullish banget ya, misalnya kalian all in ya, all in margin rata kanan, jangan ya, gue bilang jangan. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau closing weekly yang minggu ini itu bisa di atas 105 sampai 107 dan lanjut ya, kita masih tanggal 14, berarti masih kurang lebih 16 hari lagi menjelang closing monthly di Juni, dan kalau Juni ini bisa dia close misalkan 111, 112, 113 ya, kita akan lihat di bulan Juli ini bakal rally lagi. Dan tergantung targetnya itu menurut gua kayak gini, as simple like 120 itu exact number yang semua orang bilang at least 120 ribu. Nah menurut gua kalau misalnya memang dia nanti nggak mau sampai, mungkin dia di 117, 118 ya, atau even 115 doang dia koreksi turun dulu, baru sideways lagi panjang, baru nanti rally lagi. Tapi kalau once 120 nya break, menurut gua bisa jauh lebih kencang gitu.
Karena ya pertama jelas ya all time high ya, udah nggak ada resisten, udah nggak ada neck resisten. Yang kedua, ketika target exact number yang memang diomongin semua orang at least 120 itu lewat, ya menurut gue bisa kencang, bisa 130, 140, even 150 ribu, kurang lebih seperti itu. Tapi yang gue prepare adalah untuk sekarang ya area 103, 104, 105 ini adalah area yang menarik untuk trade. Karena kalau nabung rutin ini sebenarnya nggak pusing guys. Ketika harganya lagi naik atau harga lagi turun kan ya udah, kan gini konteksnya, kita dapat gaji ya, kita hasil usaha, kita dapat uang nih, kita masuk, kita cicil, kita beli Bitcoin. Jadi mau di harganya 105, mau di harganya 102, mau di 90, 80, kayak kemarin ke 70 gitu kan, ke 80, justru bagus gitu. Ya misalkan kita belinya 10 juta, harusnya kita dapat, misalkan anggap gini, misalkan kita beli 10 juta bisa dapatnya 2 biji, karena harga lagi turun, uang yang sama 10 juta kita bisa dapatnya 3 biji. Kayak harga kue gitu, harga gorengan. Misalnya kita beli 10 ribu, ya biasanya cuma dapat 5, ini jadi dapat 7 lebih banyak karena harganya turun. Justru ya lebih bagus. Tapi kalau misalkan itu kan kita ngomongin dollar cost averaging, kita nabung rutin. Tapi kalau kita ngomongin konteksnya trading, menurut gua area 103, 104, 105 ini adalah area yang sangat menarik, karena ketika kita mencari risk reward yang menarik ya, kita stop loss, misalkan kita masuk nih kemarin misalkan dapat di 103, 104, area stop loss di 101 misalkan, atau di 99 dengan target kita ambil di 114, 115, itu masih risk reward yang sangat menarik gitu, di atas 1/1, 1/1,5. Dan itu yang selalu jadi pertanyaan kalian ketika kita lihat lagi rally di 110 nih kemarin nih, misalkan lagi contoh nih 109, 110, kelihatannya Bitcoin itu udah mau breakout ke atas. Nah pertanyaan kalian, bisa nggak long sekarang, bisa nggak buy sekarang? Jawabannya bisa-bisa aja, tapi secara risk to rewardnya jadi nggak menarik. Misalkan long di 110 ya, lu stop loss di berapa? Di 99 gitu kan. Lu mau take profit di berapa biar dapat 1/1? 121, 122. Nggak menarik. Tapi ketika kita tahu, kenapa 103 jadi menarik? Karena kita tahu major supportnya di mana, ya lokal bottomnya gimana. Lokal bottom yang tadi kita bilang 103 area trendline, ya gue nggak ada laptop soalnya sini, gue nggak bisa kasih gambaran ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya banyak hal yang nanti mungkin bisa gue bahas, kayak kemarin kita ada Zoom bareng, yaitu for free. Makanya kalian nanti pas udah follow IG gue, jangan lupa join ke channel Telegramnya, supaya nanti ketika ada update market dan Zoom kalian bisa join gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi gue cukup bullish kali ini. Gue selalu objektif ke maksudnya bukan cuma di sini gitu ya, ke teman-teman gue, ke orang-orang terdekat gue. Gue selalu bilang ketika gue nggak tahu arahnya kemana, gue bilang nggak tahu. Ketika gue cukup bear ya, kayak kemarin pas dari 100 jebol ya, gue lihat ya bisa 80, bisa 85 ya mungkin, dan akhirnya bener kan dari 100 turun 90, 85, 80 ya bear gitu. Dan kalau misalnya gue lagi nggak lihat arahnya, gue lagi nggak paham ini kemana ya, gue bilang nggak tahu gitu. Tapi kalau sekarang ya jujur gue lihat by price action ya, dan apa yang terjadi di market ini menurut gue sangat-sangat amat menarik untuk harga sekarang, dan mungkin di closing monthly ini potensi untuk all time high baru lagi untuk Bitcoin. Ya nanti kalau misalnya salah ya biasa dihujatkan di kolom komentar gitu, pasti bacot nih orang gitu. Padahal ya apa yang kita analisa ya nggak mungkin bisa 100% benar, karena kalau 100% benar gue udah jadi orang paling kaya gitu kan, gue hajar all Real Madrid aja kan gitu kan. Jadi analisa ya pasti sometimes ada benar, sometimes yang salah, tapi di trading itu kan yang penting kita lihat kita punya growth, kita punya drawdown, dan selama masih bisa generate cash flow ya kenapa enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau trade, kalian mau invest doang ya juga boleh aja. Udah kemana-mana ngomongnya, kita update sekarang ya untuk porto nabung rutin kita. Ini gue screen record dulu layarnya. Seperti biasa gue nabung pakai toko kripto, jadi gue selalu pakai exchange lokal yang sudah teregulasi untuk nabung Bitcoin ini. Ini saldo di toko kripto ini 0,034 sekian Bitcoin, 58 jutaan lah ya per hari ini. Ini sebelum belanja. Ini kita belanja ya seperti biasa. Kita pakai market order biar cepet, masukin 10 juta. Udah, kita klik ya, buy Bitcoin. Nah, udah masuk. Kita lihat di trade history-nya. Nah, ini udah masuk ya. Kita dapat di harga 1,7 miliar sekian. Bitcoin yang kita dapetin ada di 0,00581. Nah, ini kita masukin dulu ke CMC ya, supaya kita bisa tracking. Jadi setiap ini gue langsung masukin ke CMC, gue tracking biar nggak kelupaan. 00581 ya. Ini kita new transaction Bitcoin 00581 ya. Kita add transaction-nya di sini. Oke, dan udah berhasil. Ini adalah keseluruhan portfolio yang udah digabung ya, antara yang ada di sini di exchange. Ini kita balik dulu ke bagian wallet yang 0,03 sekian ini yang ada di toko kripto, dan juga yang ada di cold wallet ya. Berarti total kita value-nya itu udah sekitar 43.000 dolar. Dan total Bitcoin ini kita ada di 0,4096. Ya berarti road to 0,5 Bitcoin lah. Lama nggak? Lumayan, menurut gua nggak lama, karena nggak berasa ya. Kita kayak nabung-nabung rutin udah masuk ke minggu ke-46, which is berarti 6 minggu lagi kita masuk ke 1 tahun pas, dan udah hampir setengah Bitcoin gitu. Target gua ya at least ya dari portfolio nabung rutin ini kita bisa punya 2-3 Bitcoin lah ya. Nanti kan kalau cyber market kita bisa dapat lebih murah, semoga ya. Tapi kalau misalnya harganya segini terus ya, mungkin untuk dapat sampai ke 10 Bitcoin ya agak berat gitu. Tapi kalau 2-3 Bitcoin gua rasa 3 tahun 5 tahun ya bisa, asal kita konsisten ya. Jadi doain gue supaya konsisten nabungnya dan juga konsisten dokumentasi
jelasin supaya kalian bisa belajar. Karena tujuan gue bikin series ini supaya kalian bisa dapetin perspektif dan gambaran praktek di market secara langsung. Bukan cuman, oh ini nabung nih dollar cost averaging kebanyakan teori. Ya ini gue tunjukin nabung kayak gini ya. Gue dapat uang, gue tabung, gue dapat uang, gue tabung sambil gue dokumentasin ke kalian. Kalian bisa lihat kalau lagi rugi gimana, kalau lagi untung gimana. Ini 43.000 misalkan ya. Gue kali di kalkulator ya 40. Oh kalkulator sekarang udah bisa convert langsung ya. Ini gue masukin aja di sini 43.070. Nah ini langsung keluar nih. 701 juta. Kurang lebih 701 juta. Ini episode ke-46. Artinya 10 juta kali 46 kita udah keluar modal yang gue keluarin itu sekitar 460 juta. 460 juta di sini udah 700 juta. Berarti kurang lebih kita punya floating profit itu di 240 juta. Lumayan. Tanpa trading, tanpa keluar masuk, cuman cicil ya, untung 240 juta. Berarti kurang lebih 460, 240, 50%-an tuh ya. 50%-an. Berarti ya untungnya ya. Bener gak tuh? 546 kan 460 kan. Gue jadi mabuk. 46 kan 460 juta. Ini selisihnya 240 kan. 240 berarti lebih dari 50% profitnya. Dan ya lumayan gitu. Gak usah repot-repot. Gak even perlu dipantengin setiap saat, setiap hari. Karena konteksnya cuma nabung rutin dan bisa dapat segitu. Makanya gue selalu bilang kayak kita mau outperform Bitcoin itu sangatlah sulit. Ya kita mau cari alpha ya kita kebakar nanti di altcoin yang itu 80%. Mungkin some people bisa gitu. Orang-orang tertentu yang memang jago trading on-chain, trading di DEX bisa. Tapi gak semua orang bisa. Jadi gue selalu saranin kalian. Kalau kalian punya skill. Misalnya kalian punya skill di sales gitu. Kalian jago jualan mobil gitu. Jadi sales mobil. Sales mobil misalnya bisa dapat jual 12 unit, 15 unit tiap bulan. Kalian bisa dapat misalkan 30-40 juta as a commission gitu kan. Ngapain capek-capek belajar trading? Lu fokus dulu nih, generate cash flow-nya, kencengin 40 juta masuk 50 juta, lu tabung dulu di Bitcoin. Atau lu jago apa? Misalkan lu jago jual jasa, jual apa. Lu fokus dulu. Karena kalau trading ini bisa jadiin cash flow, bisa generate cash flow. Tapi kan kalau lu nggak ada skillnya, lu rugi dulu di awal. Ketika lu punya entah itu job desk utama, side hustle segala macam yang bisa menghasilkan, lu pers dulu di sini, dapetin uangnya dan lu tinggal nabung Bitcoin. Lu bisa dapet CAGR 30%, 40%, 50% itu udah kalahin banyak investor di dunia gitu ya. Nah, itu angka yang sangat besar gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Kalau kalian belum punya akun toko kripto, kalian bisa buat via linknya ada di deskripsi. Itu ada diskon fee transaksi 20% seumur hidup. Ya lumayan dan sudah regulasi di Indonesia. Kalau misalkan kalian berasa oh Bitcoin gue udah lumayan banyak, gue mau simpen di cold wallet, kalian bisa simpen di Trezor ya. Gue pakai beberapa cold wallet, salah satunya multisig wallet yang gue pakai itu Trezor. Tutorialnya udah ada di channel YouTube ini, ketik aja Trezor Dennis ya. Itu tutorial detail banget dari awal. Jadi kalau kalian nggak paham kalian bisa tonton. Dan kalau kalian mau beli, gue saranin beli di pabriknya langsung, di link website resminya langsung dari luar negeri. Kenapa? Lebih mahal sedikit mungkin karena mesti bayar tax segala macam, tapi jauh lebih aman ya. Jadi shippingnya dari luar negeri nanti langsung masuk ke langsung sampai ke rumah kalian ya, masih segel segala macam, jadi jauh lebih aman. Dan untuk link website Trezornya gue taruh di deskripsi, itu website resminya. Jadi kalau misalkan kalian berasa kayak oh Bitcoin gue udah banyak, gue mau taruh di cold wallet ya silakan gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik ya, gue mau mulai aktif lagi. Gue pengen bikin 3-4 video lagi supaya bisa banyak ngobrol ke kalian. Nanti perspektif apapun itu kalian komen di bawah ya. Nanti yang menarik gue akan bahas. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notif ya. Salam beli Bitcoin di Pucuk.